Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Pembelajaran kali ini mempelajari materi yang ada di tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pembelajaran 1-3. Muatan IPS. Masa penjajahan bangsa Eropa. Nah, lihat gambar di sini ada berbagai rempah-rempah yang dimiliki Indonesia ya. Sangat kaya Indonesia dengan rempah-rempah. Nah, rempah-rempah yang begitu melimpah di bumi Indonesia ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Jadi yang pertama kali adalah bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Tujuan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra yaitu 1. Mencapai kejayaan atau yang disebut dengan glory. 2. Memiliki kekayaan yang disebut dengan gold. 3. Menyebarkan agama yang disebut dengan gospel. 4. Mencari rempah-rempah. Nah, keempat inilah tujuan utama dari bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Nah, karena bangsa Eropa menjajah Indonesia dengan sangat kejam sehingga banyak rakyat yang menderita, akhirnya timbullah perlawanan di berbagai daerah untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Di antaranya perjuangan rakyat Sumatera. Nah, di rakyat Sumatera ini terjadi perlawanan di berbagai daerah. Yang pertama di Aceh. Perlawanan dipimpin oleh Teku Cikditiro, Panglima Polim, Teku Umar, dan Cut Nyakdin. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Selanjutnya, perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja XII. Penyebabnya, Belanda ingin menguasai Tapanuli. Kemudian di Sumatera Barat, perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum Padri. Adu domba di sini artinya menghasut antara kaum adat dan kaum Padri supaya perang, supaya ribut, ya. Selanjutnya, perjuangan rakyat Maluku. Tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan memonopoli rempah-rempah. Selanjutnya, perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570 dipimpin oleh Sultan Babuloh disebabkan oleh tewasnya Sultan Khairun yang akhirnya Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Selanjutnya, perjuangan rakyat Bali. Sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang menjadi penyebabnya perlawanan rakyat Bali. Perlawanan di Bali dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik di sekitar benteng Jagaraga. Di sekitar benteng Jagaraga, sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga. Terjadi sekitar tahun 1846 sampai 1849. Perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai benteng Jagaraga. Selanjutnya, perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Penyebab perlawanan adalah sikap Belanda
yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Memonopoli artinya ingin menguasai semuanya. Selanjutnya, perjuangan rakyat Jawa. Di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Ya, curang lah. Begitu curangnya para penjajah ya menipu untuk menangkap para pejuang Indonesia. Muatan bahasa Indonesia. Mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Berdasarkan fakta artinya terjadi, benar-benar terjadi, bukan hayalan, bukan karangan, tapi benar-benar terjadi dan dibuktikan dengan beberapa bukti. Narasi artinya menceritakan ya. Melalui teks narasi sejarah, kita bisa mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Seperti peristiwa penjajahan pada masa lampau, kita bisa tahu karena ada teks narasi sejarah. Untuk mengetahui informasi, kita dapat mencermati dan menggali isi teks dengan berbagai cara. Salah satunya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Mengelompokkan informasi teks narasi sejarah. Kita dapat mengelompokkan informasi-informasi tersebut menggunakan kata tanya 5W 1H. Yang pertama, apa atau what. Digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. Misalnya, apa yang terjadi pada tahun 1945? Misalnya. Kedua, di mana atau where. Digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Misalnya, di mana peristiwa perang Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Selanjutnya, kapan atau when. Digunakan menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Misalnya, kapan proklamasi Indonesia terjadi? Ya. Kemudian, yang keempat, siapa atau who. Digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terjadi dalam peristiwa yang terjadi dalam teks. Misalnya, siapa yang memimpin perlawanan rakyat Aceh? Ya. Mengapa atau why. Digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. Misalnya, mengapa rakyat melawan penjajah? Kemudian yang terakhir adalah 1H yaitu how atau bagaimana. Digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Misalnya, bagaimana perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajah. Menggali informasi teks narasi secara lisan. Untuk menggali informasi dari teks lisan, kamu perlu mendengarkan teks yang dibacakan dengan seksama. Setelah itu, catatlah informasi penting dari teks seperti nama peristiwa, tokoh, tempat, dan penyebab terjadinya peristiwa. Dengan mencatatnya, kamu dapat membaca kembali dan mengingat semua informasi penting yang telah kamu dengar. Kamu juga dapat menjawab pertanyaan yang disajikan sesuai dengan isi teks yang telah kamu dengar. Muatan IPA. Macam-macam wujud benda dan sifatnya atau ciri-cirinya. Wujud benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, benda gas. Berikut ini adalah sifat-sifat wujud benda tersebut.
Benda padat, cirinya memiliki bentuk dan volume yang tetap, artinya tidak berubah-ubah, tidak mengikuti bentuk atau wadahnya. Zat penyusunnya sangat rapat, gaya tarik zat penyusunnya sangat kuat. Benda cair, ciri-cirinya memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Artinya, misalnya air dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya akan mengikuti seperti gelas. Dimasukkan ke dalam ember, bentuknya akan mengikuti seperti ember. Itu yang disebut dengan bentuknya berubah-ubah atau tidak tetap mengikuti wadahnya. Kemudian ciri air yang selanjutnya mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Menekan ke segala arah, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Ciri-ciri benda gas. Memiliki bentuk yang tidak tetap, sama dengan benda cair. Bedanya, kalau benda cair, bentuk tidak tetap, tetapi volumenya tetap. Artinya ketika air di dalam gelas dituangkan ke dalam ember, volume air tidak berkurang kecuali kalau tumpah ya. Tetapi kalau tidak tumpah, tidak berkurang. Sedangkan benda gas, setiap dipindahkan misalnya dari botol tertutup, dimasukkan ke dalam tabung tertutup, ketika proses pemindahan itu akan berkurang karena gas itu cepat menguap. Itu yang dimaksud volumenya juga berubah. Selain bentuknya mengikuti bentuk tabung, ya, juga volumenya berubah-ubah. Kemudian ciri benda gas selanjutnya mengisi seluruh ruang yang ditempati. Menekan ke segala arah, bentuk sesuai wadah, zat penyusunnya sangat berjauhan. Nah, contoh benda padat, pensil, penggaris, penghapus, kerikil, dan lain-lain. Contoh benda cair, air, sirup, susu, dan minyak. Contoh benda gas, oksigen atau udara, uap air, aroma masakan, dan pewangi. Nah, berikut ada contoh gambar benda padat, benda cair, benda gas dalam balon. Nah, kayu, benda padat, bisa diletakkan di mana saja tanpa perlu wadah. Dan jika dipindahkan bentuknya tidak akan berubah atau tetap, kecuali kalau memang dipotong. Tetapi kalau hanya dipindahkan misalnya dari atas bangku ke tanah, tidak akan berubah bentuknya. Gelas, botol, dan balon adalah benda padat. Air yang ada di dalam gelas dan botol adalah benda cair. Bentuknya mengikuti wadahnya, tetapi volumenya tetap. Ketika air di dalam gelas, bentuknya mengikuti gelas. Ketika air di dalam botol, bentuknya mengikuti seperti botol. Tadi, balon benda gas, tetapi udara yang ada di dalam balon atau gas yang ada di dalam balon adalah merupakan benda gas. Ya. Bentuknya mengikuti wadahnya dan volumenya berubah. Mengikuti wadahnya seperti balon dan volumenya berubah-ubah karena cepat menguap benda gas. Benda mengalami perubahan wujud. Perhatikan. Nah, perubahan wujud ada bermacam-macam. Di antaranya menguap, mencair, membeku. Menguap. Menguap itu apa sih? Ya, nanti. Mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi cair. Membeku, peristiwa perubahan zat cair menjadi padat. Menguap, peristiwa perubahan zat cair menjadi gas. Contoh mencair, es krim yang meleleh, es batu yang menjadi air, dan lain-lain. Contoh membeku, air yang menjadi es, lelehan lilin yang dibiarkan lama-lama menjadi padat. Mengkristal. Mengkristal yaitu peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepas uap panas. Contoh, peristiwa berubahnya uap di udara menjadi salju. Menyublim, yaitu peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contohnya kapur bares atau yang disebut dengan kamper yang disimpan dalam lemari pakaian lama-lama akan habis. Selanjutnya, mengembun, yaitu peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh, rumput dan tanaman yang dekat dengan tanah menjadi basah pada pagi hari. Butiran air di bagian luar gelas yang berisi es.
Ini contoh mengkristal ya, salju. Itu contoh peristiwa mengkristal. Nah, contoh peristiwa menyublim, kapur barus kalau dibiarkan lama-lama akan habis menguap, mengecil-mengecil. Contoh mengembun, di pagi hari tidak hujan, tapi suka ada air di dalam di daunnya. Muatan SBDP. Tangga nada diatonis mayor dan minor. Tangga nada diatonis memiliki rangkaian 7 nada, dimulai dari nada dasar hingga nada oktav, dengan jarak nada yang telah ditentukan. Tangga nada diatonis terbagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Kedua tangga nada tersebut dibedakan berdasarkan jarak dan atau disebut interval ya. Jarak itu interval ya. Nah, perhatikan. Nah, tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Tangga nada mayor dimulai dengan do sama dengan C. Kemudian tangga nada diatonis minor memiliki interval atau jarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Tangga nada minor do sama dengan A. Muatan PPKN. Faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Ada beberapa faktor penyebab terciptanya masyarakat yang majemuk di Indonesia, yaitu faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Faktor sejarah Indonesia yaitu adanya percampuran budaya asing. Dan faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia karena wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau. Sehingga faktor-faktor ini mempengaruhi banyaknya keberagaman bangsa Indonesia. Ada keberagaman suku bangsa, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Padang, suku Batak, suku Madura, suku Baduy, ya, suku Bima, suku Sasak, suku Dayak. Ya, banyak. Itu salah satunya ya faktor-faktor penyebabnya ini, ya. Ada juga keberagaman agama, Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, ya. Kemudian ada juga keberagaman bahasa, kesenian, mata pencaharian, dan lain-lain. Nah, penyebabnya adalah ini. Letak geografis, terus percampuran budaya asing, juga karena wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau. Ini penyebab terjadinya keberagaman. Bagaimana? Anak-anak hebat, apakah sudah paham? Semoga kalian paham ya. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.